Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Sinal Syahid, Kepala UPT Puskesmas Ajangale, Kecamatan Ajangale. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Ajangale atas inovasi yang telah ditelurkan di Kecamatan Ajangale ini, yakni Sikap TV atau Sistem Informasi Kecamatan Ajangale Peduli TV. Tentunya lewat inovasi yang telah dimunculkan oleh Bapak Camat Ajangale ini, kita berharap informasi-informasi yang penting yang untuk diperoleh masyarakat Kecamatan Ajangale ini bisa lebih mudah lagi. Kenapa? Karena nantinya akan muncul di televisi. Jadi khususnya di Puskesmas Ajangale ini perlu saya sampaikan, jika kami di Puskesmas Ajangale ini ada 4 gedung utamanya. Yang pertama itu gedung untuk pelayanan rawat jalan, yang kedua ada gedung untuk rawat inap, ada gedung persalinan, dan ada UGD. Nah, untuk pelayanan-pelayanan apa saja yang kita miliki di Puskesmas Ajangale ini, nantinya akan kita lihat secara langsung, secara detail lewat video-video yang akan kita saksikan bersama. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan lewat kesempatan kali ini bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Olehnya itu saya sangat berharap kepada seluruh warga Kecamatan Ajangale supaya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, tetap mencuci tangan menggunakan sabun, serta menghindari kerumunan. Itulah harapan-harapan kami dari Puskesmas Ajangale ini kepada seluruh masyarakat. Semoga kita semua, terkhususnya warga Kecamatan Ajangale ini, tetap sehat, tetap produktif, dan tetap bugar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah SKM selaku penanggung jawab Poliklinik. Alur pelayanan yang ada di Poliklinik untuk pasien rawat jalan, ketika pasien rawat jalan datang, terlebih dahulu sebelum memasuki gedung Poliklinik, terlebih dahulu pasien dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Setelah itu kemudian pasien mengeringkan dengan menggunakan tisu, dan kemudian masuk untuk dilakukan screening awal atau screening COVID. Setelah melewati screening COVID, pasien menuju antrian, mengambil nomor antrian. Kemudian pasien menunggu di kursi tunggu
untuk dipanggil nomor antriannya melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, maka medik pasien bawa ke kajian awal. Itu dilakukan pengkajian awal. Setelah dilakukan pengkajian awal, rekan medik dibawa ke masing-masing poli yang dituju. Yang pertama poli umum, kemudian ada poli KIA, kemudian ada klinik imunisasi, klinik sanitasi, dan ada poli prioritas, dan ada juga tersedia untuk ruang pojok asik. Kemudian setelah pasien masuk ke ruang poli masing-masing yang dituju, pasien jika memerlukan pelayanan atau pemeriksaan laboratorium, maka pasien dirujuk dari poli ke ruang laboratorium. Ruang laboratorium. Setelah itu pasien kembali ke poli masing-masing. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pasien mengambil obat di ruang farmasi atau ruang obat. Setelah pasien mengambil obat, maka pelayanan di gedung poliklinik atau khusus untuk pasien rawat jalan akan selesai. Dan setelah itu pasien bisa pulang. Untuk jam kerja hari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 14.00, hari Jumat jam 7.30 sampai jam 13.00, dan hari Sabtu jam 7.30 sampai 13.30. Kemudian ada pun jam pelayanan untuk di gedung poliklinik hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, kemudian hari Jumat jam 8 sampai jam 13.30, hari Sabtu jam 8 sampai jam 11.30, dan ada pun pelayanan yang ada di khusus untuk poliklinik, ada khusus untuk imunisasi, konseling gizi, konseling sanitasi, konseling kesehatan jiwa, konseling PTM, imunisasi tentang plan polio, konseling TB atau kusta dan kusta, layanan umum, anak, MTBS, KIAKB dan gigi, kemudian layanan laboratorium dan farmasi. Selamat datang di UGD Puskesmas Ajangale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar selaku koordinator UGD dan teman sejawat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mayanti selaku perawat pelaksana di UGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlinda selaku perawat pelaksana di UGD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Permatasari. Saya selaku perawat UGD. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan penjelasan tentang tata ruang dan alur pelayanan yang ada di UGD Puskesmas Ajangale. Untuk tata ruang, kita mempunyai 3 ruang inti. Yang pertama, ruang bedah. Kemudian yang kedua, ruang non bedah, dan yang ketiga, ruang observasi. Di UGD Puskesmas kita memiliki 3 ruangan penunjang. Yang pertama, ruang gudang alkes, kemudian ruang sterilisasi, dan ruang administrasi. Untuk alur pelayanan yang ada di UGD Puskesmas Ajangale, kami menggunakan triase dengan 3 prioritas. Prioritas yang pertama yaitu pasien gawat dan darurat, mewakili warna yang ada di triase. Untuk warna merah berada di prioritas pertama, yaitu
pasien gawat, dan pasien darurat. Untuk prioritas kedua, mengarah pada warna kuning, mewakili pasien gawat dan tidak darurat. Untuk prioritas ketiga, mewakili warna biru untuk pasien tidak gawat dan tidak darurat. Adapun alur pelayanan untuk administrasi bisa dijelaskan untuk penerimaan pasien selanjutnya. Silakan. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, terlebih dahulu kita memberi informasi atau bisa disebut dengan informed consent kepada keluarga pasien dengan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada pasien. Selanjutnya kita memberi format informed consent kepada keluarga pasien untuk ditandatangani supaya menjadi pegangan untuk kita apakah pasien benar setuju atau tidak untuk dilakukan tindakan. Adapun selanjutnya untuk tindakan perawatan atau perawatan lanjutan terdiri dari 3. Yang pertama, pasien rujuk. Yang kedua, pasien rawat inap. Yang ketiga, pasien rawat jalan. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang pasien rawat jalan, rawat inap, dan pasien rujuk akan dijelaskan oleh teman kami. Setelah melakukan informed consent untuk persetujuan pasien, maka pasien tersebut diobservasi selama 2 jam. Setelah observasi 2 jam, kami menghubungi rawat inap untuk mempersiapkan tempat yang akan ditempati pasien. Nama Awis, umur 35 tahun, pilihannya diagnosanya 10 menit kemudian pasiennya dorong sebentar bisa kondisi di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani sebagai penanggung jawab rawat inap UPT Puskesmas Sajengalet menjelaskan alur pelayanan pasien di rawat inap UPT Puskesmas Sajengalet. Petugas jaga rawat inap di sini sebanyak 9 orang, 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Pasien yang masuk di rawat inap hanya 1 jalur saja melalui UGD. Apabila ada pasien masuk di UGD yang mempunyai indikasi untuk dirawat inap, maka perawat UGD menelpon ke perawat rawat inap melaporkan tentang pasien yang akan dirawat inap. Kami butuh laporan yaitu tentang jenis kelamin pasien, umur, dan juga diagnosa dan ini bertujuan untuk kami dirawat inap untuk pemilihan kamar pasien. Apabila pasien yang akan dirawat inap laki-laki dewasa dengan diagnosa penyakit tidak menular, maka kami menempatkan di kamar bugentil. Apabila pasiennya perempuan dewasa dengan diagnosa penyakit tidak menular, maka kami menempatkan di kamar asalea. Apabila pasiennya laki-laki atau perempuan dewasa dengan diagnosa penyakit menular, maka kami menempatkan di kamar kamelia atau isolasi. Apabila pasiennya anak-anak, laki-laki atau perempuan, umur 0 sampai 13 tahun, maka kami menempatkan di kamar askar.
Selanjutnya, kami perawat rawat inap menyiapkan kamar pasien sesuai dengan kategori yang akan dirawat inap. Kami memastikan kamar dan lantai bersih atau tidak licin, tempat tidur dan tiang infus posisi aman. Selanjutnya, kami perawat rawat inap mengonfirmasi ulang kepada perawat UGD bahwa kamar pasien sudah siap. Apabila waktu observasi di UGD sudah sampai, perawat UGD mendorong pasien ke rawat inap. Kami petugas rawat inap menjemput pasien dan mengantar langsung ke kamar sesuai dengan yang sudah disiapkan. Kami memastikan di kamar pasien bahwa keadaan umum pasien dalam keadaan baik. Tetesan infus sudah lancar. Selanjutnya, kami dengan perawat UGD melakukan serah terima di nurse station rawat inap. Kami melakukan serah terima karena kami membutuhkan instruksi dan terapi-terapi yang akan diberikan kepada pasien selama perawatan. Kami pun membutuhkan laporan di UGD tentang jenis pasien yang akan dirawat, apakah pasien umum atau BPJS. Pasien umum dan BPJS, kami memberikan pelayanan semuanya sama. Tapi yang kami butuhkan dari pasien administrasi yang berbeda. Kalau pasien BPJS, kami membutuhkan administrasi dari pasien berupa jaminan kesehatan dari pasien, atau dalam hal ini kalau pasien BPJS dibayarkan oleh pemerintah. Kalau pasien umum, kami membutuhkan administrasi dari pasien itu sendiri membayar sesuai dengan perda yang berlaku. Selama pasien dirawat inap, setiap hari kantor divisita oleh dokter dan didampingi oleh perawat. Kami memantau setiap hari atau memfollow up keadaan pasien. Perawat yang jaga setiap harinya adalah 2 orang. Pada saat setelah kami melakukan serah terima, perawat UGD kembali ke UGD dan kami memanggil salah satu keluarga pasien perawat inap untuk menjelaskan tentang tata tertib yang berlaku selama pasien dirawat inap. Apabila keluarga pasien sudah setuju, maka kami mempersilahkan untuk menandatangani belangko tata tertib tersebut. Dan kami juga menjelaskan kepada keluarga pasien apabila klien atau pasien ada keluhan, keluarga pasien bisa menekan tombol lampu kasih sayang yang ada di kamar pasien. Perawat langsung ke kamar pasien sesuai dengan lampu yang menyala. Apabila sudah 3 kali menekan tombol tapi tidak ada respon dari perawat, itu artinya perawat dalam keadaan istirahat, sholat, atau makan. Maka keluarga pasien bisa memanggil langsung perawat ke nurse station rawat inap. Selama pasien dirawat, ada 3 jenis pasien yang keluar. 1. Pasien keluar dalam keadaan sembuh. 2. Pasien keluar dalam keadaan rujukan. 3. Pasien keluar dalam keadaan pulang paksa. Kami memulangkan pasien kalau betul-betul sembuh, dalam artian sudah instruksi dokter bisa pulang. Apabila pasien pulang dengan rujukan, artinya pasien sudah dirawat beberapa hari tapi pasien butuh penanganan lanjutan atau rujukan ke rumah sakit. Pasien dengan pulang paksa, yaitu pasien tidak ada indikasi pulang atau sembuh tapi pasien tetap meminta pulang, maka kami memberikan belangko pulang paksa untuk ditandatangani keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedung Ponet UPT Puskesmas Ajangale. Adapun Ponet di sini adalah pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar yang merawat ibu hamil dan persalinan serta bayi baru lahir. Adapun penanggung jawab Gedung Ponet ini adalah Ibu Haji Sulfia SSD, dan adapun anggotanya di sini berjumlah 22 orang. Dari 22 orang tersebut dibagi menjadi 5 tim. Dan alhamdulillah hari ini kami dari tim 3 yang bertugas jaga 24 jam yang dikoordinir oleh Bidan Rika SST.
Selanjutnya saya sendiri Siti Tabayanti AMD Club. Kemudian di samping saya ada Astri Astuti AMD Club, dan di sampingnya lagi ada Mardianti AMD Club. Ya baik, perlu kami informasikan bahwa jika ada ibu yang ingin bersalin di gedung Ponet ini, sebelumnya kami akan mendapatkan informasi dari bidan desa melalui HP call center unit Ponet. Selanjutnya, apabila pasien sudah tiba di depan yang didampingi oleh bidan desanya, pertama-tama kami lakukan itu kami anjurkan pasien untuk mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada 7 langkah. Selanjutnya kami sebagai bidan akan melakukan pemeriksaan suhu serta screening COVID-19. Apabila screening COVID sudah dilakukan oleh petugas, kami anjurkan pasien untuk memasuki ruang observasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan di ruang observasi, kami melakukan komunikasi dengan keluarga pasien atau suami pasien untuk mematuhi tata tertib yang ada di gedung Ponet ini. Serta kami anjurkan untuk melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan cara membawa kartu berobat, kemudian kartu BPJS dan kartu keluarga. Setelah itu, apabila petugas rekam medik sudah membawakan les pasien, kami di sini menganjurkan pasien untuk mematuhi tata tertib pengunjung dengan cara melakukan tanda tangan atau pernyataan di atas peraturan yang telah dibuat oleh manajemen UPT Puskesmas Ajangale. Adapun tata tertib pengunjung yang ada di gedung Ponet itu, yaitu kami wajibkan keluarga pasien itu memakai masker. Kemudian yang kedua, pendamping pasien itu minimal 2 orang. Apabila keluarga pasien ingin masuk lebih dari 3 orang, kami tidak perbolehkan. Kemudian setelah pasien sudah menyetujui prosedur tindakan yang kami lakukan, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan di ruang observasi. Adapun pemeriksaan di ruang observasi itu, yang pertama itu kami anamnesis keluhan pasien, kemudian kami periksa tanda-tanda vital pasien, kemudian ketiga kami lakukan palpasi pada bagian perut pasien. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan dalam, itu tercantum dalam SOP pelayanan kami. Setelah itu, apabila sudah terdapat tanda-tanda persalinan, kami anjurkan pasien untuk memasuki ruangan persalinan. Di ruang persalinan, apabila pasien sudah mendekati proses persalinan, kami melakukan persalinan secara privasi. Kemudian setelah proses persalinan selesai, kami bidan di sini memantau persalinan selama 2 jam. Apabila selama 2 jam tidak ada gangguan atau masalah di ruang persalinan, kami pindahkan lagi pasiennya ke ruang nifas. Ruang nifas di sini ada 2. Yang pertama, ruang nifas Arupalaka dengan ruang nifas Kartini. Ruang nifas Arupalaka di sini dikhususkan untuk bayi laki-laki, sedangkan ruang nifas Kartini ini dikhususkan untuk pasien yang memiliki bayi perempuan. Selanjutnya, setelah dilakukan ambulasi ke ruang nifas, kami akan memantau pasien selama kami jaga, baik pasien yang memiliki keluhan-keluhan atau masalah-masalah lain. Setelah persalinan selesai atau pemantauan kala 4, di sini kami bidan-bidan yang jaga berbagi tugas. Adapun tugas kami di sini yang pertama, melengkapi beberapa pencatatan dan pelaporan dalam proses persalinan yang kami lakukan. Yang kedua,
Anggota kami akan memberikan obat yang akan diberikan ke pasien. Kemudian yang ketiga, ada yang bertugas untuk memantau pasien di dalam selama 2 jam persalinan. Kemudian setelah itu ada pun beberapa pelaporan yang kami lakukan di sini, yaitu mulai dari mencatat mulai dari proses datangnya pasien, kemudian mencatat nama dan alamat pasien dan keterangan lahir pasien, serta laporan-laporan yang terkait dengan proses persalinan. Kemudian setelah itu selanjutnya, apabila pasien sudah dilakukan pemantauan selama 24 jam dan sudah diinstruksikan oleh dokter untuk pulang, selanjutnya kami bidang yang bertugas akan melakukan kelengkapan administrasi. Adapun kelengkapan administrasi untuk pasien JKN, yang pertama itu fotokopi kartu keluarga, yang kedua fotokopi kartu JKN, kemudian fotokopi buku KIA. Adapun untuk pasien yang tidak memiliki kartu JKN atau jam persal, di sini pasien melakukan fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat keterangan tidak mampu, kemudian fotokopi buku KIA. Setelah itu, apabila administrasi sudah lengkap, kami izinkan pasien untuk diizinkan pula dengan melakukan pendampingan selama pasien berada di gedung Ponet. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa semua penanganan yang dilakukan di gedung Ponet itu adalah pelayanan persalinan normal, dan apabila pasien yang memiliki beberapa komplikasi, kami akan melakukan rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Dan perlu kami informasikan juga bahwa selama pandemi COVID-19 ini, kami tidak melakukan rujukan ke rumah sakit Kabupaten Wajo. Di sini kami hanya melakukan rujukan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Bone, seperti Rumah Sakit Pancetana, Rumah Sakit Tandriawaru, kemudian Rumah Sakit Hapsa. Perlu kami informasikan, apabila pasien sudah melakukan cuci tangan serta pemeriksaan suhu dan pemeriksaan screening COVID-19, selanjutnya kami arahkan pasien ke ruangan berdasarkan alur yang telah tersedia. Adapun alur di sini yang berwarna hijau itu pasien yang akan ditangani dengan komplikasi yang ringan. Apabila berwarna kuning dan merah, itu memerlukan pelayanan atau tindakan segera. Dan ini adalah ruangan persalinan. Perlu kita lihat bersama, di sini ada 2 bed. 2 bed ini dilengkapi masing-masing alat proses persalinan, yang di dalamnya itu semua alatnya steril. Ya, apabila pasien sudah melahirkan, ini tempat di mana bayi baru lahir, dan kita akan melakukan proses penimbangan bayi baru lahir. Kemudian apabila bayi baru lahir di bawah berat bayi baru lahir di bawah normal, kita akan melakukan proses penanganan bayi untuk menjaga suhu bayi agar suhu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya, apabila kami sudah melakukan pemantauan selama 2 jam, selanjutnya kami akan mengarahkan pasien untuk pindah ke ruang nifas sebelah. Di mana ruang nifas di sini ada 2. Yang pertama ruang nifas Kartini dengan ruang nifas Arum Paraka. Di sini adalah ruang nifas Kartini. Lalu di sini ada 2 bed atau 2 tempat tidur apabila pasien
ada 2 dan kita lihat bersama di sini ada beberapa informasi mengenai Ibu Nifas. Serta ada juga tata tertib, hak dan kewajiban pasien atau keluarga selama berada di ruangan ini. Selanjutnya kita lihat di sini ada perkiraan waktu habisnya cairan. Jadi kalau misalnya Ibu Nifasnya diinfus, kami memiliki jadwal tetesan dalam proses pelayanan Ibu Nifas di ruangan ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke ruangan Nifas Arupalaka. Ya, seperti kita saksikan bersama, ini adalah ruang Nifas Arupalaka, di mana ruangan ini khusus bayi laki-laki. Sama seperti di ruangan sebelah, ada beberapa poster-poster papan informasi mengenai informasi tentang Ibu Nifas. Dan kita saksikan bersama juga ada ibu yang baru saja melahirkan. Ya, selanjutnya kami akan memperlihatkan ruangan observasi. Sebelum melakukan tindakan, bidan-bidan di sini akan melakukan proses persetujuan tindakan dan pemberian informasi masalah tata tertib yang ada di gedung Ponet. Ya, kita saksikan bersama, ini adalah bidan-bidan yang jaga hal ini. Setelah dilakukan persetujuan tindakan, selanjutnya bidan akan melakukan pemeriksaan di ruang observasi. Nah, di ruang observasi di sini pasien kita periksa berupa pasien yang memasuki kelas 1 fase laten. Kelas 1 fase laten di sini yaitu pembukaan 1 sampai 4. Ya, kita saksikan bersama, ini adalah tempat tidur pasien dan dilengkapi beberapa alat-alat yang ada di ruangan ini. Ya. Selanjutnya ini adalah ruang administrasi bidan. Ruang administrasi di sini akan dilakukan penginputan terhadap pasien yang ingin melahirkan. Di sini baik kita akan mengecek kartu BPJS, kartu keluarga dan lain-lain, ataupun ada beberapa yang hal berkas-berkas yang akan fotokopi di sini. Sekian informasi yang kami berikan pada hari ini mengenai alur pelayanan di Gedung Ponet UPT Puskesmas Ajangale. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.